ngambilnya 715 ton. Ya maksudnya 715 untuk Anggota-anggotanya. supaya saya mengcounter Undang pasar dulu. surut. Kalau bisa dia bilang dia belum dapat mana gitu. Itu isu itu. Saya kali pakai nama saya, namanya perusahaan saya gitu kan. Kurang apa lagi? Sekarang laporannya kenapa PT Pesisir tidak pakai nama kopi? Coba diputar balik kan. Kita mau, aduh. Rantai kopi saya. Kalau kita tolak, boleh kita kasih tuh. Wah, bapak yang digosipkan cekik orang. Iya. Kalau nanti tampaknya masa cekik orang. Kayaknya dicekik lebih gagal ya. Galak ya. Saya tadi bayangin bapaknya orang galak minta ampun punya orang gitu. Ternyata tidak segalak yang saya pikirkan gitu. Pak calon dari bapak ada Samsul saya. Iya. Untuk kemarin masalah kemarin kan ada laporan. Iya, Pak. Nah, saya juga ditelepon, saya juga pikir, nah ini pasti ada sesuatu yang berbeda. Iya. Nah, saya juga udah langsung tekankan, kalian juga jangan istilahnya teriak-teriak, sudah ini ujung-ujungnya ini bisnis, ini nggak mau untung gitu kan, jual DO apa, saya ngomong kemarin, saya sengaja masukin ke YouTube lah saya bilang, saya ngomong gitu. Udah banyak yang komentar kan, nah justru saya desak gubernur, saya pikir, nah kalau kita ada bicara-bicara, mungkin harga itu mesti agak diturunkan aja nih. Siap, Pak. Siap. Nah, supaya lebih itu. Iya, Pak. Siap. Sama Pak Gubernur agak sedikit kecewa juga, minta Bapak perbaiki jalan dikit, Bapak belum kerjain itu Pak. Ada jalan yang mesti dirapiin. Barangkali sudah, Pak. Proses Sudah, kita iya. sudah. Masalah kita itu kan belum rups, Pak. Oh, Jadi kalau sudah rups itu selesai itu. jalan itu. Iya. Bahkan pemborong kemarin sudah siap, situ ada pemanya. Nggak mesti lapor ke Pak Gub. Pak Iya, Gub Pak. itu orangnya itu maunya Sudah. cepet. Ya. Saya kira kalau jalan, Ini yang sedikit. walaupun demikian, Pak, kita sudah timbun-timbun juga, Pak. Rupsnya, Pak. Jadi Itu Pak mau cepat. Udah dikasih ke gubernur. 3 kali saya kirim surat, Pak. Oh itu. Iya. Nah, jadi saya kan biasanya memang di Biasanya kirimkan ke. iya Nah, kasih Bapak siapkan draft saja. Kadang-kadang beliau harus maklum kan beliau pergi terus. Iya. Saya yang nunggu kantor terus saya mau buka meja sembilan malam Pak. Ya, Pak, kebayang nih, saya yang di kantor aja terus. Surat terakhir kami, Pak, yang ketiga, mungkin sudah kurang sopan gitu, Pak. Mohon maaf, biasanya yang hadir kalau gubernur sidak itu didelegasikan Pak Asisten, Pak. Tapi sekarang Siapa Pak? biasanya sih orang begitu, cuman kan ya saya juga pikir barangkali beliau belum inilah masih mau tahu Pak. Makanya saya selalu kalau di Prarups saya bikinkan ini yang mau diputuskan. Sekarang belum Pak. Belum ada yang ngurus Pak. karena ini sudah masuk Januari, Pak. Bapak saya kita ambil rencana kerja 12, Pak, sebagai nama kita, Pak. Walau biasanya Pak Gub itu beliau bilang untuk 2013 awal ini mau bereskan BUMD Pak. Mungkin cari waktu Pak kita ketemu dengan staff untuk supaya bereskan ini. Jadi ingetin aja, Pak, ingatkan saya kita mau minta Pak Gub sama Pak Asaf, Pak Sekda supaya untuk bicarakan grup semua BUMD kita itu ya. Kan udah ada juga yang sudah direksinya sudah pensiun selesai, semua disambung, jadi semua jadi Iya, Pak. kerja jadi kurang kondusif nih katanya. Dan cepat. Jadi first station nggak ada masalah begitu Pak. Kelihatannya ya kalau tidak ada masalah, Pak, barangkali juga tidak, Pak. Tapi sebagian besar bisa kita pecahkan, Pak. Kalau Yang gosip-gosip pukul cekik mencekik itu Jadi gimana Pak? gini, Pak, Sampai mohon dibawa maaf. Ini mohon maaf sekali, Pak, kalau saya bisa melaporkan, Pak, ya. Yang pertama itu kan ini kronisnya, Pak. 2007 itu dulu, Pak, itu beras itu gonjang-ganjing, Pak. Salah satunya yang mendapat kepercayaan, satu-satunya mendapatkan percaya itu oleh Menteri Perdagangan PT Pesisir. Waktu itu, Pak, mohon maaf, hanya 1 bulan oke, harga turun. Saya bawakan Polda, Pak, bukan Kapolres. Saya ketemu Kapolda mengamankan karena space harga 1.000-2.000 bisa kayak mendadak, Pak. Nah, tapi mungkin tidak populer. Akhirnya ditunjuklah Perpadi. Saya diam sebagai ini. Perpadi ribut dengan kopi yang Bapak terima kemarin itu, Pak, ya. Sampai lapor ke polisi. Tersangka itu yang Bapak terima kemarin.
Karena ngaku sebagai ketua koperasi, ternyata dia itu tidak melalui rapat anggota. Nah, gitu Pak. Kemudian juga si Perpadi juga dilaporkannya ribut. Akhirnya Bulog itu habis kerjanya Pak, dipanggil sebagai saksi macam-macam. Nah, timbullah satu pemikiran mereka melalui Menteri Perdagangan, saya juga hadir, Samsul, kamu siap lagi? Saya siap Pak. Tetapi barangkali cara saya tidak populer. Saya memutuskan begitu Pak, karena kita ini betul-betul menjaga stok beras di Jakarta. Tidak boleh kurang 30 ton Pak. Harga harus terjangkau. Gitu Pak. Beras 3.000 ton itu yang dikonsumsi masyarakat Jakarta itu per hari 3.000 ton Pak. Harus kita amankan. Alhamdulillah Pak, saya bisa mengatakan tadi juga saya di DPRD bahwa sumbangsi PT Pesisir terhadap masyarakat itu adalah mampu menutup tahun ini dengan terjangkauan beras dan ketersediaan beras. 2012 tidak pernah ada gejolak harga beras. Itu penting. Ya itu Pak yang kita lakukan. Di samping kita melakukan pelayanan kepada pedagang-pedagang Pak. Itu yang kita lakukan. Termasuk perbaikan. Saya sudah Terus keluhan mereka kalau kemarin keluhannya nih Pak ya. Kan itu udah kumpulkan 13 miliar lebih untuk beli beras. 13 miliar. Katanya ada kumpulnya pedagang. Iya. Saya pikir banyak juga. Kita ada laporan pakai. Bahkan bukan 13 miliar, kalau perputaran saya kurang lebih 2 minggu Pak. 112 miliar. Nah, katanya dia yang khusus mereka. Untuk mereka mungkin 13 miliar. 700. Tapi nyari bapak susah sekali katanya Pak. Kita nggak bisa ditembus. Ini Pak, saya bukan setiap hari Pak. Makanya saya bayangin, wah ini orang mungkin gayanya tengil atau saya ketemu kok tidak gitu ya. Saya terima mereka Pak, walaupun bawa LSM, bawa pengacara Pak, 2 hari berturut-turut kita terima dan lain sebagainya Pak. Mohon maaf Pak, dari sekian harga yang kita tentukan itu hanya dia yang dapat harga lebih murah 50 perak. Itu sudah Khusus mereka. Khusus Pak. Tapi jangan ngomong kemana-mana. Ada kontrak saya dengan ketua khusus Pak. Udah berjalan Pak sampai sekarang. Tapi kenapa masih ribut ya? Ini ada sentimen Oh, pribadi tidak rezeki itu, Pak. kita kasih Pak, karena kita tahu perlu kita bantu Pak. Intinya pokoknya harap bapak pecat langsung kemarin. Iya Pak. Saya mana bisa pecat, enak aja. Ya itulah Pak, kita apa Tentunya Pak namanya? Hasan juga rapat itu. Iya Pak. Jadi barangkali juga dan sampai hari ini Pak mereka minta tetap kita kasih. Hanya kalau saya pakai kopi Pak, ini lagi dipersoalkan Pak. Nama kopi kita pakai dari awal ditolak oleh Bulog. Saya akalin Pak nama. Berarti udah oke. Nah, kita pakai nama kios kita D5 ya. Dan itu pakai nama kita dengan staff kita bantu. Kalau kita pakai kopi Pak, Makanya kan dari DOT kita tidak setuju. Saya kan tadi kan dagang jual-jual aja. Kita dapat komisi. Berarti food station salah satu pemasukan juga dari beras Pak. luar biasa Pak kita ambil dari beras. Jadi 4 kegiatan kita, sewa gudang Pak, sewa toko. Food station termasuk bagus sih kinerjanya. Ya Pas-pasan juga dia. pas-pasan. Habis udah serawan juga. Dia enggak. Pertama begini. Ketahanan ini kan kebanyakan kita bilang kita mengelola stok. Yang ada itu kita mengelola stoknya. Di stok ya. Stoknya itu. ya. Pedagang. Gudangnya kita aja. Kita hanya dapat dari sewa gudang. Sewa gudang Pak. Saya dagang beras hanya 500 ton hari ini Pak. Dibandingkan dengan 30 ton harus ada beras. Jadi saya tidak punya pengaruh. Tapi kan pendekatan kita dengan Bulog Pak. Pendekatan kita dengan pedagang. Bapak dapat berapa ya 1 bulan? Saya belum baca. Yang saya kalau keuntungan kita Pak masih secara ini Pak, kita 8 miliar tahun ini, ya kurang lebih. Ya, dengan dari keuntungan pedagang beras, kemudian pertokoan sewa toko Pak, kemudian sewa gudang, kemudian ada parkir Pak. Itu yang kita olah. Jadi gambaran Pak 2007 Pak sebelumnya pernah kita rugi di bawah ini, bayar gaji pun tidak bisa. Alhamdulillah sekarang kita sudah naik terus begini Pak, meningkat. Nah, kita peringatan sekarang karena pendapatan kita sudah mulai ini Pak. Karena itu kita usulkan BNP dan kemarin kita ketemu dengan Deputi Bank Indonesia Pak untuk minta dana 800 miliar. Kenapa saya berani ketemu dengan Deputi Pak? Supaya mereka tahu bahwa DKI ini selalu bermitra Jaga inflasi. inflasi Pak. Dan mereka janji kita tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? Iya. Kemungkinan kita dikasih Pak. Untuk jadi stok itu. Iya Pak. Karena kontribusi terbesar Inflasi. inflasi DKI itu dari beras. Iya.
Karena itu mereka tidak segan-segan itu. Itu pun kita tidak minta percuma Pak, tapi dengan tingkat bunga murah. Jadi kita sudah bonus banyak ya. Direksi B. 9% aja kasih Pak. Itu dia mesti bagi saya. Masa Pak Hasan yang hilang rambut dia mikirin gitu ya supaya tidak inflasi kan. Lama-lama kalau rambut saya hilang juga saya bisa tuntut juga ini. Ini mulai hilang ini. Tapi tahun 2012 ini kita teratasi Pak. Tapi bagus kok, 2012 inflasi. Kita tutup ya namanya itu Pak. Kan stok kita beras aman Pak. So bagi kita yang paling penting itu jaga gejolak. Jangan sampai tidak ada stok, harga di Alhamdulillah berusaha aman Pak. Bandingkan dengan tahun betul kan kunci di Cipinang kunci itu. itu Cipinang Pak. Tapi pedagang beras yang lain aman-aman aja. Aman semua tidak ada itu Pak, hanya ya. Tidak ada yang lapor gubernur lagi. Tidak ada Pak. Kalau ada barangkali kami bisa dipanggil Pak. Mungkin masalah lain, bukan masalah. Pak mungkin nanti segera laporkan mungkin terus soal jalan itu Pak. Siapa? Supaya Pak Gubernur jangan salah. Siapa? Saya juga nggak pernah tahu Bapak kan, saya cuma lihat, wah ini orangnya seperti apa sih? Bisa mencekik leher. Yang datang serem-serem gitu. Yang ini yang cekek. Jadi Enggak bisa datang ini model kiai. 2012 Pak kita sudah Lalu pasang kok tenda. kiai datang. Pak Wagub, jadi 2012 kita sudah pasang tenda Pak. Kemarin akhir Desember ya, kurang lebih sudah Desember ya. Kita tunggu ada rules rencana anggaran dan pendapatan Pak. Dari situ kita mau revisi aja. Akhirnya tidak berani kita, bagaimanapun kan saran paling pokok direksi itu kalau melanggar namanya undang-undang perusahaan Pak. Rules itu Pak kan. Nah, itu perlu dijelaskan, jangan sampai orang ngadu. Iya. Dia ada pedagang yang ngadu ke Pak Gub. Iya Pak. Ya kan? Yang ngadu kan? Mana Pak, jalan belum diperbaiki. Iya. Persoalan di situ. Sebelumnya Mungkin Pak, besok Pak kita atur waktu ketemu atau sore ini kalau bisa. saya mungkin perlu ini Pak juga. Sebelumnya itu kira-kira setahun yang lalu Pak, saya membiayai perbaikan jalan Pak. Itu bukan aspal, betul Pak. Itu dengan anggaran 1,8 miliar Pak. Dari keuntungan saya itu Pak. Karena saya tahu pendapatan kita itu dari pedagang itu Pak. Itu baru bisa kita biayai. Iya Pak. Jadi kalau tahun lalu itu 1,8 miliar Pak. Sekarang kita mau perbaiki lagi. Sebetulnya bukan 2012 karena desakan permintaan Pak. Kita paksakan tapi revisi anggaran kita dulu. Supaya jangan saya salah di nanti Pak gitu kan. Karena Pak Gubernur tidak hadir Pak. Sampai dengan Januari ini kan kita hanya timbun-timbun aja. Kita timbun-timbun aja pakai ini Pak. Iya, saya sudah baca suratnya kok tembus sampai saya. Iya. Nggak turun dari gubernur kok. Dan kan biasanya kan asisten wakili. Kita terus bikin surat kuasa. Iya. Kita 3 kali kirim surat Pak. Mohon maaf sekali karena tidak ada cara lain. Makanya mesti dijelaskan. Saya khawatir ada beberapa oknum-oknum pedagang bisik-bisik ke Pak Gubernur yang salah. Betul, salah Pak. persepsi. Tapi semua Pak, semua perusahaan yang belum ada baru jadi saya karena begini memang sebelumnya Pak, saya kan ini proses administrasinya memang rada lama Pak. Jadi saya biasanya datang dulu, tapi itu kalau yang kena, kalau yang lain kan nggak mau minta surat kuasa Pak. Dari sini kan kita 70%, ada yang 30%. Jadi kalau nggak bawa pakai surat kuasa ke Paris, 30% masuk Pak Samsul juga Pak. Saya Pak siap. Sudah lama juga begini. Iya. Jadi ceritanya gimana ya bisa sampai kita ada 30-70? Memang pemilik lama ada tidak join. dari awal Pak, itu karena Pak. Udah turun temurun Iya ya, Pak, 300 lembar Pak. Dijual, bukan jual. Iya, jadi pendiri Kita yang juga kayak model-model hibah semua Pak. Kayak Delta kan kita juga hibah. Kayak gitu Pak. Itu ada histori. Orang-orang tua dulu dirikan. Iya Pak, dan tidak menggunakan APBD loh Pak. Iya, betul-betul murni dengan kredit Bank B46 dapatlah dana 1 miliar ya. Pak Samsul bisa ikut punya saham gimana ceritanya? Jadi karena ini saya takut diambil orang lain Pak. Saya lapor sama Pak asisten, saya lapor sama Rup, saya lapor sama teman-teman. Saya sebenarnya nggak mau Pak. Tapi karena tidak ada lagi yang ini susah kita bangun perusahaan ini Pak. Pokoknya kalau meninggal nggak warisin ke anaknya. Dia mau jual Pak. Oh dia mau jual. Iya. Daripada orang lain. So, terakhir Pak, ada anggota DPR. Ada dulu Pak. saya Waktu itu. iya. Pak Tirto. DPR. Iya.
dulu. P3. Iya. Ada lagi Pak Samsul, amankan ini. Saya memang amankan, kan saya tahu sejarah di perusahaan ini. Saya melalui kawan-kawan dari ini juga tidak mau Pak, dari sini juga tidak mau. Semua melalui rapat anggota tahunan juga kita lemparkan. Siapa yang mau silakan pemenang sama-sama. Tidak ada yang mau Pak. Saya mikir Pak, daripada nanti dipanggil orang lain dan orang lain Pak, lebih repot lagi kita. Akhirnya saya pinjam uang di BRI Pak, jujur saja, bayar sedikit-sedikit akhirnya lunas. Saya dapat 12. Yang itu dia mau jual karena memang butuh uang itu. Keturunan. Kalau Pak ini dinas kita dinas apa? Tata kota deh. Agus itu Orang tuanya. orang tuanya langsung Pak. Jadi dia dari kecil namanya langsung. Kalau beliau itu bukan nama bapaknya. Begitu. Aku suka tembak Agus, jangan berhenti ya. Mengamankan aja sebetulnya Pak maksud kita. Kalau segi hubungan dari kalau kita ini juga persoalan kalau kita suntikin dana kan terdilusi. Kalau mereka banyak Pak, kecil. Satu Ini bangunan. PMP ini gimana? Ya itu. Iya, jadi Kemarin yang 2012 nggak ada. kita walaupun kita sudah rencanakan Pak 10 miliar Sudah ada. Bagi tapi dividen. kita tidak ada informasi bahwa gitu kita dapat walaupun kita sudah dekati Pak sudah kita ini Pak, PMP. Jadi rencananya 2012 Sekarang itu ada 25 ya? Nah, ada 50. 50 Pak tadi dapat dengan DPRD kita ya. 50 miliar. Jadi 50 miliar ini sudah tidak ada anggaran Pak. Terdilusi lagi dong saham. Memang Yang mereka itu. iya Yang 30. ukuran kecil ini Pak Yang kecil. itu kalau harganya biasanya itu hanya kalau kita menghitung kembali kekayaan perusahaan Pak nilai per lembar sekarang itu 1,4 miliar dari Aset yang ada. ya karena harga tanah itu saja 10 juta Pak satu Persoalannya kan kemarin. Tapi belum Ya, belum dihitung balik. belum kembali. Kalau hitung kembali begitu Pak. Tapi kalau seandainya nanti uang masuk, itu uang kita tinggal 7 juta Pak per lembar. Jadi nilai sekarang 16. Kalau tidak ikut store. Tidak ikut Kalau store. Bapak tidak ikut store. Jadi ada 3 pemecahan Pak untuk memecahkan juga supaya pemegang saham terkecil itu tidak kecewa benar. Ada sistem agio, ada sistem reference, ada sistem apa lagi? Ada 3 Pak hal seperti itu. Kita kalau nanti sepakat dalam rules ke depan Pak. Nanti Bapak nggak dapat lagi. Kemarin ini ditaruh 10. Saya sebenarnya tahunya belakangan. Saya juga nggak Kita ngerti. sudah bahkan itu Pak saya sudah kalengin lagi tuh Pak. Ada surat saya juga sama Bapak karena di koran apa tuh sudah pos sudah dipakai di root dan sudah dikorupsi sekian banyak gitu. Padahal uang belum kita terima. Yang sebelumnya itu Pak. Nah, itu Iya kan urusan ke BPK. tapi kita tetap mengurus Pak ke ini, tapi ternyata tidak percaya. Pak Sekda waktu saya paparan ke Irjen juga disangkanya sudah kepakai. Kenapa belum kita pakai? Pak belum ada. Kita tidak bisa. KBN atau apa yang kemudian untuk sementara dimasukkan ke SK lokal Enggak Karena belum bisa enggak begitu kan itu kan dia perlu SK Bupati aja kan itu Iya. untuk cairkan itu. Makanya saya Iya, kenapa tidak usah perda lagi Pak, karena kita sudah perda kan udah. Makanya saya nggak ngerti kenapa malah Kalau udah diketok palu, Iya. udah ketok palu, udah keluar perda betul. DPD kan? Lagi ke begini. Kalau pengertian mereka enggak Pak, belum cukup itu Pak. Siapa nggak cukup? Apa? BPKD. BPKD. BPKD Pak Sukri. Iya. waktu itu. Waktu itu. Ayo Bapak tanya sama Bu Enda. Kalau Pak Supri semua juga bagus. Kalian beliau kita juga takut-takutin juga kan kami. Saya juga suka Akhirnya Pak kita ya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ke depan yang kita harapkan 50 miliar. Diperkirakan 50. Jadi dia punya persoalan gini Pak. Ini kan yang senario besarnya, saya juga mau lapor. Kita kan isu pangan ini mau isu berat. Di situ posisinya itu di bawah daerah banjir daerah. Kalau dia ada masalah, ini kan nggak bisa kita distribusikan. Yang kedua, ini karena mahal. Dipakai buat cuma gudang beras gitu ya. Makanya kita besarnya memang kita mau bikin satu yang besar, dia ikut gitu. Nggak harus dia beli, dia bisa sewa, atau dia bisa beli sama amasnya pindah gitu. Nah ini bisa kita manfaatkan. Cuman kan surat-suratnya belum beres semua. Iya, dari 16 hektar Pak, baru 3 hektar yang kita bayar sendiri.
jadi mahal sekali. Karena mahal Pak. Mahal sekali. Ya makanya 10 miliar kemarin kita Yang paparkan. lain, Ya, itu yang Kita mau biayai dengan 10 miliar. kemarin maksudnya 10 miliar itu pakai untuk sertifikasi Iya. surat beres. pasti sertifikasi mesti. Ah, itu Pak, ini yang kita melakukan Pak, sudah kita buat. Jadi kalau dapat 50 M ini bisa dapat. Masih bisa juga Pak. Harus selesai. Karena kalau enggak bisa kemana-mana. Masih bisa Pak kita. Jadi harus ada jas Pak. Jadi yang kita sampaikan ke Bapak, Iya. skenario 2013 itu hanya untuk stockpiling, perdagangan, dan perbaikan sarana. Nah ini kalau memang arahan Bapak seperti itu berarti kita harus adjust lagi untuk Ya 50 miliar. pemanfaatannya. Ya, Saya kira bisa itu nggak masalah itu. Nah, Itu sertifikat vital itu penting. iya. karena itu penting itu untuk modal kita harus Syukur Soalnya kalau itu asli. Kalau harga kalau kurangin keuntungan itu nanti gimana? Yang soal itu. Yang harga itu Pak, yang margin itu Pak, yang harga yang beras ini Pak. Nah, Tadi pagi masih ke tempat saya Pak, kopi Pak. Saya ada di Dewan kebetulan diterima oleh Pak Joko. Saya bilang terima aja dulu tampung. Keluhannya sama, saya punya uang 13 miliar, nggak bisa setor. bukan begini. Nah satu itunya, ini keluhan saya tadi. Kemarin dulu ya. Oh, tidak ada. Jadi saya takut ribut kan Pak, panggil deh saya bilang. Terima Pak Joko langsung. Ya tadi keluhannya, sampai SMS saya berkali-kali Bu Ratna ini gini-gini Pak Samsul tuh ditemuin susah gini. Saya di DPR. Nah, jadi mungkin barangkali Pak pertama itu dibukalah kembali untuk Kopik tadi. Tidak pernah tertutup. Supaya kita tahu. Mungkin Bapak telepon lah atau bagaimana lah Pak. Bahkan Yang kedua mungkin nanti Pak ya. Yang kedua margin Pak. Keluhannya kan margin 100 itu terlalu tinggi. Tahun lalu kan 75 margin dari per pagi. Kalau bisa food session sebagai PT Pemda DKI turun iya. malah di bawah itu lebih bagus buat Pak Gubernur gitu. Kalau bisa turun di bawah itu. Ini Pak saya sih saran aja Pak. Saya sudah laporkan dari 100 itu Pak, saya bersihnya hanya 20 perak. Mau bisa diperiksa. Terus 20 perak Pak saya. Ongkos ini Pak. Kan ongkosnya di 35 juga bayar. Iya. Di Bulog kan bayar 35. Dari 100 itu 50%, jadi 50 perak saya kasih koperasi. Tidak seperti yang lain. Yang bersih. Tidak ada. Iya, saya kasih. Dan kemarin berarti nggak bisa kurang. 35 juta kita kasih ya. Iya. Ada tanda terimanya kopi. Kurang apa lagi? Nah mungkin Nah, sekarang Pak ada kabarku supaya nanti clear kita bahwa dia tidak bisa pakai kopi. Dia terpaksa hanya pakai D5. Ya, kita akali. Karena kalau pakai kopi ditolak oleh Bulog. Nah, kopi maksudnya gimana? Saya belum ngerti. Ya. Kan dia kan mau pakai nama kopi Untuk tembus beras. iya maksudnya DO ke Iya, langsung. iya langsung. Tapi kan nggak boleh sama kalau DO langsung saat ini memang tidak boleh karena SK gubernurnya masih atas nama Bapak. Tapi kalau nama Kopik di permohonan ke Bapak Boleh. nggak masalah. Boleh, tapi Jadi bukan saya Bapak bukan masalahnya Bu. menerima gitu. Itu deh. kami nggak masalah Nah, tapi masalah. Kita di dorong. Bulognya Bahkan kita bangga pakai kopi. Ternyata setelah kita urus ke Bulog, Dolog, mereka nggak mau minta. Oke, kita diam Pak. Kita cari jalan lain supaya dia tetap. Kalau yang ini saya belum pernah konfirmasi. Nah, belum iya, dengar. bisa Jadi saya kemarin panggil Bulog. Iya. Yang ini Pak. Ya, yang rame kemarin Iya. kan saya bilang ini apa sih persoalannya? Iya. Nah, jadi memang berkembangnya itu adalah ada surat gubernur karena juga saran dari Dirjen supaya pakai perusahaannya Betul. biar lebih mudah kan Betul. begitu ya? Kalau kemarin Bapak Oke, Dina ribut. karena gitu, yang satu Pak. dulu ribut Iya. dikasih lah ini, tapi kan terus isunya jadi isu yang 100 rupiah kan surat itu kan nggak ngomong 100 rupiah kan Enggak ada gitu surat loh. gubernur, tidak ada. Cuman surat. menunjuk ini. Jadi kalau dianggap yang 100 ini memberatkan semua orang, nggak apa-apa kita rubah surat SK gubernur ini. Jadi Bulog punya pegangan supaya nggak ribut gitu loh. Kemarin sepakatnya sama Bulog begitu. Dia bukan apa-apa karena surat itu dia nggak mau bercanda gitu. Gampang kalau mau soal suratnya kita Ya, ganti. jadi suratnya ini Pak, permohonannya Kopik itu untuk langsung ke Bulog satu nggak bisa. Kenapa? Melalui kita atas nama Kopik kan itu kan DO-nya nama Kopik. Hmm. Ya kan? Nanti dulu kembali lagi. Bulog tolak karena ada surat Karena gubernur. suratnya gubernur, selama Iya. masih masih Kalau ada kita surat cabut kan gubernur. selesai. Iya. Justru Oke, mereka boleh. kita cabut. Kita Iya, cabut. nggak apa-apa Pak, kita siap-siap aja, Pak, nggak ada Masalah, masalah. ya? Iya.
Nggak ada masalah. Kita Soalnya kemarin sama Bulog, dia bilang kalau itu dicabut, jadi kita terima. Dia cuma nggak mau, gitu ya. Iya. Kalau terima satu-satu kecil. Iya itu. Dia kecil-kecil Pak, gitu dia mau kolektif sekaligus gitu. Karena kalau yang kecil-kecil itu ada masalah teknis Pak. Kita ini lembaga yang tidak main-main, kan gitu Pak. Kita atur aturan dengan Nah, keberatannya gini juga Pak Samsul juga mesti ngerti dari kacamata sana ya. Ya. Dia keberatannya begini, ini PT kan juga cari untung, ini perusahaan pemerintah. Jadi dia lihat arah pemerintah, dia jadi regulator saja begitu loh. Nah sementara dibilang Bapak juga main dagang di beras, gitu ya. Betul. Ya, itu yang jadi persoalan. Kalau itu ada konflik of interest gitu loh. Ya, jadi dengar dulu, ya paham dulu lah. Kita kan persoalan kita nih, saya nih Wagub itu cuma minta beras itu stabil. Cuma itu aja kan. Kita nggak bicara Anda mau kenain beban 100 perak apa 50 perak, bukan itu persoalannya. Kita mau itu. Tapi kalau ada ribut ini ada persoalan apa gitu. Ya persoalannya diselesaikan. Karena kalau nggak mencuat aja, cuma rame di koran. Persoalannya ya kita ini panjang urusannya, banyak yang kita mau urus, bukan hanya urusan gini aja kita ributan begini sampai ke gubernurnya, sampai ke Wagub gitu loh. Pertanyaan saya, bisa nggak ini diredam, segera selesaikan, apa solusinya? Kalau perlu rubah pergub, kita bikin perubahan gitu. Ya, barangkali Pak, kalau saya singkat saja Pak, percayakan sama kami Pak. 1-2 hari selesai. Saya yakin tidak akan banyak ngomong lagi Pak. Karena tadi juga telepon saya DPRD ya. Bapak Samsul, kita bisa ini stop, bisa apa yang harus bisa. Hanya tolong ya toh, jangan lagi mempermainkan harga. Kan kita kasih 50 Pak, dia kasih harga 25. Itu aja yang kita persyaratannya. 25 lebih rendah. Sehingga yang lain sudah saya kasih teriak kan Pak, ribut saya dengan seterusnya. Itu loh. Artinya tadi sudah sepakat. Artinya memang ditahan dia itu karena dia nakal. Nakal Pak, nakal. Kalau saya mau ngomong begitu nakal Pak. Jadi kalau ini memang jadi mau sekali. Dengan Bapak sudah yang sana tuh harusnya dia jual di DO Pak. Kemudian Pak, saya tambahkan juga Pak bahwa hasil surat dari ini Pak, surat dari Kadifre menyurat kita langsung, Samsul kamu hanya bisa menjual tidak lebih dari 7.400 harga headnya. Saya hitung itu anak pas Pak. Dari karena ditetapkan oleh kementerian. Nah, jadi kalau 7.400 Pak, berarti saya ada selisih 600. Saya hanya ambil 100 kotor. Kalau saya bisa ngambil 100 iya, kotor lah gitu Pak. Kalau 100 Pak, kan jatahnya 600 Pak. Jadi saya bisa jual 7.400 itu bisa. 7.300 bisa. Tapi saya jual kepada mereka hanya 6.935. Apa yang kurang lagi Pak? Mereka jual ke pasar berapa? Mereka 7.000. Mereka jual itu 7.200 Pak, 7.400. Iya, maksimal 7.400 maksimal Pak. Sudah dari tidak boleh turun. Kalau saya itu pedagang seperti mereka Pak, saya ngambil 600, tidak ada yang. Saya punya gudang, saya punya apa Pak? Tapi saya tahu keberadaan kita memberikan pelayanan. Dia maunya Pak, dia maunya membeli harga 6.800 Pak, harga bulog. Harga bulog itu Pak di sana 6.800. Kemudian ketentuannya maksimum HGT itu plus margin 600 gitu kan. Jadi 7.400 di pasar. Ini 6.400 perlu masuk transport ya? Ya untuk segala macamnya. Masuk margin dan sebagainya. Nah ini yang kalau dia mau yang di sini, ya itu yang 6.800 DO-nya langsung ke Bulog. Itu yang kemarin ribut tadi itu Pak yang tahun lalu. Tapi dia tunjuk itu dia nggak mau kasih, cuma jual DO aja. Iya. Dia punya 600 margin yang menjual. Iya, dia mau main 600 margin jadi harga terlalu tinggi. Saya kira kalau Bapak ambil 100 sudah cukup. 100 Pak, kalau mau hitung kos lagi Pak. Beliau nggak ngambil yang tinggi. Hanya 30 perak sekarang saya terima Pak, dari 20 perak naik 30 perak. Tapi 20, tetap 20, 30. Tapi namanya dia pedagang, ini mohon maaf Pak, namanya pedagang juga dia juga pengennya ya tadi mau ngambil keuntungan itu gitu Pak. Kita barangkali juga dan tidak ada kalau seperti itu tetap lebih aman ini yang jalankan Pak. Lebih aman ini jalankan kalau begitu. Dan kondisi terakhir kan memang udah stabil kan, dia ngancam mau mogok apa? Gudang-gudang kita. Jangan bakar gudang bermasalah. Selain mereka, 2 orang aja Pak yang saya hitung Pak. Mungkin 1 Pak kalau saya proyeksi mengatakan.
dari 18 pedagang. Tapi kemarin banyak. Itu kalau LSM sama semua, dia pun tidak punya toko di situ Pak. Dan mereka rapat itu pakai LSM pengacara. Saya dipancing. Nanti saya kira ibu periksa mereka punya itu bikin surat kooperasinya bu. Anggotanya Terus anggotanya semua tanya supaya ada siapa yang benar. Ibu kan berhak sebagai Berhak, pembina kan, sebagai dinas kan pembina. kita pembina kan. Kirim bu surat kepada anggotanya mereka supaya kumpulkan tanda tangan. Dia takut. Jadi tadi kan tidak pasar. Saya bilang oke, kalau mau tegakkan disiplin, satu orang satu toko. Yang gudang saya ambil kembali. Karena PD Pasar Jaya dia membuka toko. Jangan Pak, saya ada gudang. Itu lu diam. Oh itu jangan Pak. Jadi ini semuanya ada kepentingan. Kita cuma dimanfaatkan untuk merusak sistem. kita nggak dapat untung, nggak dapat apa-apa. Ya kita aja dimanfaatkan untuk Kalau mestinya kalau gitu memang udah. ujung bisnis Kalau semua. Bapak mau, boleh semua yang lebih dari satu diambil. Ya, Diulang. Ada yang 10. takut langsung. Berapa? Itu yang kios-kios Sama di tempat kita juga begitu. Kita suka 10 sewain jual. Dia bukan pedagang, Iya. dia main properti. Iya. Jadi kita makanya saya bilang mesti buat peraturan tadi Pak. Kalau dia ketahuan over ke orang lain, kita usir satu lantai Pak. Enak aja kita subsidi. Nanti toko-toko ibu mesti seperti itu Bu. Yang saya cerita sama ibu itu loh. Kalau tidak, kita subsidi kasih mereka jual ke orang. Itu lokmin juga jangan terlalu tempel PD Pasar Jaya, nggak betul juga Bu. Itu repot itu. Jadi mereka tuh jadi Persaingan. iya kayak Yang apa satu tuh masih dikasih. kerja sama itu. Ya. Itu bukan jadi bikin dia macet, lama-lama itu pada tutup. Turun jalan. Dan bukan hanya turun jalan, kurang ajar apa? Dia jadi gudang dari pedagang kaki lima. Jadi kita jangan melihat pedagang kaki lima itu miskin loh, kaya. Dia sewa ini barang. Gara-gara sewa jadi gudang, ini kan jadi makin sepi, makin mati, makin disewa. Tokonya pindah ke bawah. Itu buat apa kita bangun? Ya. Kita bangun pasar kan bukan mau jadi gudang, kita mau bangun pasar untuk orang dagang. Nah itu mesti jelas Bu. Sama tanah saya sudah bilang Pak Gubernur beli aja Bu. Tanah berapapun kita beli untuk pasar. Jadi sistem pasarnya harus jelas. Cengkareng juga beli, Cengkareng juga ada tanah Bu, kata Bu dekat Rawabuaya. Ada tanah kita, belakang lagi ada. Oh iya yang di belakang dekat pasar nangka. Rumah-rumah beli aja pokoknya beli aja terus tanah supaya kita bisa siapkan pasar-pasar untuk rakyat. Tapi sistem tadi Bu, undi. Jadi orang miskin pun yang rajin bisa punya peluang punya tempat usaha. Jadi kalau dia over ke orang lain, kita usir satu lantai. Iya, kan pasti ini kayak Grameen Bank. Jadi sebetulnya tuh banyak orang rajin Pak, orang jujur, tapi dia lahir bukan di keluarga yang mampu. Dia makan gaji pas-pasan, ngurusin bapaknya pas-pasan. Bagaimana bisa berubah nasib dia? Nah cara berubah nasib, Jakarta ini adalah kota impian. Pemerintah menyediakan rumah susun, apartemen, undi, tempat usaha, undi, siapkan modal kerjamu, operasi dan sistem yang betul. Yang rajin jujur kaya dia enggak. Pasti kaya lah itu. Karena Jakarta mau dagang apapun kaya. Jadi kalau sekarang mau tidak, yang kaya makan yang miskin. Sekarang buka toko dua, nama juga rezeki ya. Masing-masing toko jual barang yang sama, pembeli bisa berbeda. Kalau ini yang makin ramai Pak, ini makin sepi, dia tutup kan? Dia jual ke dia beli. Akhirnya yang si ini yang lebih pintar bisa semua lantai dia punya. Nah sementara orang yang rajinnya jujur, karena si ini pakai sistem jual, nggak pernah kesempatan. Tapi kalau ibu dengan sistem nomor urut kacang Bu, nggak bisa jual. Kalau dia mau drop, kalau dia bangun dia nggak sanggup biayain, dia drop. Ini bisa ikut. Yang dia bermodal kita bayar distribusi harian. Kalau hari ini kita subsidi, bayangkan betul pasar revitalisasi. Lihat, oh ini betul ramai. Mau jual 400 juta juga tutup sebelah mata. Bayangin dia cuma pinjam nama orang, cicil sama kita 20 tahun, pakai DP 6 kali, hitung sehari Pak, 600 perak Pak sehari ya Pak. Lebih murah dari kaki lima. 600 perak loh PD Pasar Jaya kita kalau dihitung-hitung. Masih ngeluh.
Begitu dia dapat, dia jual ratusan juta. Dia jual 5 biji berapa miliar. Sementara yang miskin-miskin tidak pernah punya toko. Makanya ibu mesti tegas bu. Ini dinas UKM ini punya misi yang kalau ibu nggak bisa lakukan, berarti ibu nggak ngerti hati Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Betul, kalau tidak itu tidak ngerti pikiran kami seperti apa. Jadi kita keluarkan uang untuk rakyat yang susah. Jadi jangan dibalik. Kan semua kayak saudara. Orang kaya juga saudara, semua saudara. Nah gimana tolong yang susah? Justru yang susah inilah yang harus mendapatkan prioritas. Kalau dia paksa bersaing, dia makan. Terus dia saudara yang kaya. Tidak bisa, bukan kita anti orang kaya, saya bilang Pak. Bukan anti orang kaya. Kita mau mendistribusikan aset. Itu kuncinya kita di pemerintah. Ini kalau jual-jual bu, orang kaya makan. Nanti gara-gara dia beli-beli, semua jadi gudang. Tinggal 2-3 toko, nggak ada yang mau datang kan? Sepi. Dia tunggu sepi, dicaplok aja dia. Akhirnya apa? Pasar kita tuh jadi lantai itu gudang semua. Nah yang udah jual gimana caranya? Dia dapat modal, dia jual di lapak. Turun jalan lagi. Jadi kalau ibu dengan sistem tadi, dia tidak akan turun. Dia juga dapat modalnya juga turun ke lapak. Yang lapak justru akan masuk ke dalam gedung. Kalau sekarang enggak, ibu bikin gedung berapapun, yang lapak nggak pernah selesai. Karena konsep itu tadi yang salah. Sama rumah susun, ibu kira orang nangis-nangis tuh baik hati. Dapat 2 biji, 3 biji tanya sama ibu Ipi. Nangis. Nggak tahu punya kontrakan 3 biji 25 juta aja nggak? Begitu dicek sudah pada dapat 2 rusun. Kita yang nanti dapat rusun, dia jual 50 juta pak. Kalau daerah Pluit pak, nanti mau bangun 1.200 pintu di Waduk Pluit. 250 juta orang beli pak, pakai lift. Jadi semua ngasih apa ya, belaga kasihan nangis-nangis mau pindah. Begitu dia dapat, dia jual pak. 50 juta aja jual kali. Misalnya kita bikin sistem. Kalau jual 1 lantai diusir. Dia yang betul-betul asli. Dia sama kayak ibu. Pedagang asli tidak mungkin mau ngemplang 5 juta untuk kehilangan tempat usaha. Jadi kalau ibu model-model kasih yang sekarang ditipu semua uang kita. Tapi kita kreditnya kasih kepada pedagang yang ada tempat kita, kamu tidak bayar, saya usir 10 teman. Ya, ya gampang kan? Kamu mau dapat 5 juta saya, gampang bagi hasil 90-10. Kasarnya kita kasih dia punya uang kok. Nggak usah bunga sebetulnya. Bagi 5 juta tahun depan. Kita turunkan 1 triliun mbak, dapat 200.000 orang. Kalau dia sampai malam, bisa sampai pasar 2 kali, kalau sampai 3 kali, 1 lagi tambah 400.000 kita serap. Kalau ke uangnya kembali, tahun depan turun 1 T lagi pak, 1,2 juta orang kita kasih untuk usaha. Tapi kalau ini benar, sistem usia tadi, kalau tidak bu, putarnya di 10.000 orang bu. Yang 1,2 juta itu cuma atas nama dia, dapat komisi kasih 500.000. Udah ada pinjam namamu nih, 1 juta nih, 500.000 atau 50.000, 100.000. Maka ibu sampai kita mati pun di sini, satu gunung pun tidak pernah menyelesaikan urusan orang miskin. Orang miskin selalu ada sama kita, pasti. Tapi kita mampu menahan tumbuhnya orang miskin. Kita mampu pelihara dia. Asal yang miskin-miskin yang lain kita naikkan jadi mampu. Pak. Hari ini tidak bisa Pak. Miskin-miskin juga sebagian oknumnya yang ngambil cara cepat. Iya. Jadi di Jakarta yang terjadi orang kaya tambah kaya. Yang miskin tambah miskin. Kalau di kampung saya Pak, kalau miskin Pak, pasang pancing malam hari, besok udah penuh ikan 1 drum. Makannya itu, sampai bisa bikin pempek itu. Saking banyaknya. Ikan gabus saking banyaknya udah bikin pempek, saking banyaknya Pak. Mau mati mau diapain? Bikin kerupuk. Jadi nggak bisa. Sini mau makan apa Pak? God mau mancing di mana? Kencing aja bayar. Nah jadi kita harus bantu seperti itu. Jaminan pendidikan kita kasih, kesehatan kasih, perumahan kita kasih, transportasi murah kita kasih, peluang usaha kita kasih. Surga Pak. Misalnya untuk dunia ini udah
Jadi anak-anak yang punya impian tentang kerja keras dan kejujuran, dia akan nikmati ini. Nah, itulah fungsi kita. Ini kemiskinan struktural, Pak. Betul. Harus kita atasi. Kalau tidak, kita miskin gimana bisa kaya? Udah tinggal di rumah kecil, maka nanti sekolah MHT kita juga masih kasih orang yang tidak mampu. Full, tanggung semua, baju, buku, apa tes. Oke masuk, ya pondok pesantren modern, istilahnya gitu. Ya sekolah situ, seperti ada orang kaya. Nah kalau 60 nanti kita bangun lagi Pak, tiap wilayah. Jadi tiap kota kita punya 100 sekolah MHT dengan sistem pemontokan. Jadi semua anak dari kelurahan yang pintar-pintar kasih masuk tidak bayar, sampai baju semua kita kasih. Uang saku pun kita bisa kasih. Jadi kalau kamu tidak beres, usir. Kasih 60 anak satu sekolah. Nah, kalau satu kelurahan satu sudah 60 kelurahan. Dari Pulau Seribu juga bisa tinggal, tidak perlu kos-kosan dia tinggal. Bayangin kalau kita tinggal di rumah yang cuma berapa, bukan 5 kali 6, 5 kali 6 masih gede Pak, 30 Pak. Mungkin cuma 2 kali 3 gitu loh, rumah saya lihat itu. Tiba-tiba anak itu pintar, kita kasih tinggal, ada AC, ada toilet yang bersih, ada kamar sendiri, meja belajar, lampu belajar, seragam, apa dia nggak luar biasa. Dia kan terima kasih nikmatin. Jakarta harusnya seperti ini Pak. Memang soal pasar, kami betul-betul pengen itu jangan sampai orang kaya tambah kaya, jual DO saja bisa kaya, Pak, kurang ajar Pak. Pak, kembali yang juga tadi Pak, kan HET kita kan 600 Pak, itu Pak batasnya. Ini saya usul aja. Kan beliau udah. Iya, mereka ngikuti kan Pak. Tapi saya ini usul aja nih Pak. Kenapa nggak Jakarta lebih rendah sedikit gitu? Boleh Beliau Pak? harus pimpin jual. Maksud saya tuh supaya ada Jakarta tuh ada pasar lain ribut nggak? Tidak ada yang sulit. Bukan maksud Nggak, saya. sekarang kan mereka jual kan Kan semua rata, 7.400. Ya, Ya. maksimal itu. Maksimal. Artinya jualnya berapa? Fakta di lapangan. 7.200, 7.300. Kalau tidak ada jual Tidak ada, 7.000. tidak ada. Tapi bisa jadi Sebagai laporan Pak, kondisi awal mulanya kita operasi pasar itu harga beras yang kita pantau setara dengan beras OPD Pak itu 7.500-600 Pak. Hari ini kita pantau Pak tinggal 7.300. Itu sudah Kalau Bapak biasa. jual 7.000, Nah, itu 7.300 ini gimana? Harga pantau di pasar di Cipinang. pasarnya nggak Iya. Iya, makanya saya ingin tahu targetnya karena ini saya barusan cek. Iya. Ini masih 8.400 di itu pasar. itu jenisnya lain Pak. Saya Saya kan yakin. iya nonton nih. Iya 64 kuotas 3. Oh, iya. Iya 64 itu 3 kualitas Pak. Satu mahal, Iya, ini barusan udah dua kirim sedang. saya. Iya 64 itu di pasar Indo sudah 7.300. Kalau 7.300 pasar Indo itu di pasar-pasar pasti lebih kurang lagi Pak. Karena mereka ngambil di pasar Indo. Nggak ada yang ngambil di pasar Indo. Iya. jadi mahal itu. Lebih murah Pak Lebih mereka. murah gimana? Kan gini Pak. Jadi harga Dia nih ngambil pasar Oh, dia Indo. ngambil sama Bapak lagi ya? Iya. Ngambil cuma 6.000. 6.800. Iya, mereka jual berapa Pak? Bapak kan jualnya 6.900 kan? Iya, mereka jual lebih mahal nggak mungkin bisa laku. Kalah saingan tempat lain. Ya, ini mau monitoringnya di pasar. Mungkin Enggak, berarti kita kan- punya pemikiran Pak, kan Iya. kan dicek kan masih mahal. Ini Saya mahal. Bapak kan ada fungsi toko. Iya. Bapak kan sudah ngambil 6.900. Iya Pak. Kalau Bapak mau tekan jual 7.000 Ini data kami. mungkin dengan SK gubernur itu kan jadi Bukan, takut bukan. Pak. HET-nya. Iya. HET-nya kita Iya. kurangi Iya. tidak 600. Iya. Kalau Iya. sekarang Targetnya HET dengan SK berapa? gubernur. Iya. Nah, Kalau bisa juga Pak. misalnya sebenarnya. 500 lah gitu. Bisa juga Pak, tapi ini akal bisnis kita di pasar Indo Pak. Ini 7.300. Kalau boleh jangan kita Kan ganggu. di Karena mereka juga tidak di mengaku pasar di Indo, 400 di Pak. pasar sana kan Kalau masih harga nggak jual segitu, lebih kurang, mahal. itu juga Itu dapat juga petani iya, dari itu pasar juga. itu menjadi persoalan gitu. Ya ini sama saja sebenarnya. Ada hutang di dalam. Jadi 7.300 ini sudah 7.000 nggak aman. Ini kenapa di pasar orang beli beras Itu 8.000? kan eceran itu bervariasi Pak. Tetapi patokan baik Departemen Perdagangan, Pertanian itu ngambil dari kita semua. Ya itu laporan kita hari ini itu tinggal 7.300. Sebetulnya kita tidak mempertahankan harga loh Pak. Kita mempertahankan harga yang ada. Yang kita jaga jangan sampai naik. Ini bahkan turun Pak. 7.300. Artinya apa? Pelaksana OP sama ini sudah kena sasaran Pak. Berarti kalau harga menjadi 500 HET ini turun lagi Pak. Kalau HT 500 Turun lagi, bagus turun lagi Jakarta. Tapi yang
yang menentukan harga kan Bulog Pak, bukan kita. Tidak bisa kita. SK Gubernur. Iya, tetapi Permendagri mengatakan HRT SK Walaupun Gubernur. demikian, tapi kan ada perhitungan-perhitungan. Nanti kalau Bulog sudah setuju, pertentangan Pak Gubernur. Itu Nah kan dari kita usulan. boleh Pak, Kan tapi yang sekarang. mengatakan harga yang namanya beras dan lain sebagainya itu memang tidak boleh OP kalau tidak ada SK Gubernur. Menentukan harga juga Bu, tapi koordinasi instansi ini yang menentukan itu. Kan begini Pak, harga non kan maksimal Pak. Iya. Sementara Jakarta kan tidak seperti di luar daerah harus jauh sekali begitu. Jadi kalau pakai untungnya 5 menurut saya sih wajar-wajar saja. Udah tinggi gitu. dong. Udah tinggi itu Daerah Pak. lain juga maksimal 600 kan? 600 Pak. Maksimal 600 daerah lain Pulau Jayapura lain juga sama 600 itu Indonesia berlaku Jakarta Pak. untungnya terlalu gede dong Pak. Itu maksud saya Kalau kita Pak. kalkulasi Sementara nanti, Jakarta kan Pak, baru kalau saya naik. ikut saja tidak ada siap gitu Pak ya, kita lakukan. Enggak, maksudnya nih Pak, kita pengen Pak, terus kan Pak ya, saya di rumah tidak makan beras IR 64 masalahnya Pak. Yang 10.000 mungkin Iya. Pak. Iya. Itu tidak pantau Pak. Itu maksud kami itu Pak. Sekarang ini warga DK ini sudah kebutuhan itu makin tinggi. Iya. Kebutuhan makin tinggi. Iya. Jadi kan kasihan sama warga yang kalau mereka bisa hemat di uang beras, kan kita ada pepatah bilang, kita ini Melayu kalau belum ada nasi belum makan Pak. Iya. Maksudnya kami berembuk kemarin, alangkah baiknya kalau DKI yang dari Bulog yang paling, ya Bulog sih cuma Bukan dekat sih. maksimal pemerintah 600 Pak. Nah kita mau turunkan HIT maksimal, Betul Pak. jadi 500 atau 400 Jadi supaya mereka mainnya juga tidak banyak Pak. iya. Iya. Bisa atau tidak itu maksud kita? Saya kira bisa. Kan Food Station punya gudang, punya Kita apa? punya gudang Pak. Kita bisa kendalikan, Bisa kan? kendalikan Pak. Jadi kalau Bapak bisa kendalikan, kami mau bikin SK Gubernur turun HIT-nya Siap sekali itu. Pak. bukan 600. Iya, 500 misalnya Pak. Nanti. bila perlu 400 atau 300. Bisa. Misalnya di pasar masih 8.300 Pak, tanggal 19 nih. Nah kita nggak bisa kontrol kan? Iya. Berapa Pak? Ini siapa yang kontrol? Nggak bisa kontrol. Nggak bisa, ini kan di retail Pak. Itu di itu pasar. 8.300, kita kan 7.300. Iya, Jadi Bapak kan di Bapak pasar induk, di Pak. pasar induk. Pak yang beli ini End usernya. Iya. bukan beli di Bapak, dia belinya kan di pasar gitu. Tapi loh. ada satu hal yang mungkin pertimbangan Pak. Harga 7.300 itu di pasar induk, kan gitu Pak ya. Sebetulnya kualitasnya itu bukan dari kualitas Bulog asli. Sudah dioplos. Kita oplos Pak. Jadi bagus. Iya, jadi bagus. Sehingga harga tadinya 8.000 bisa turun ke tengah, diambil oleh orang tidak mampu. Tidak ada satupun beras Bulog resmi itu dikonsumsi masyarakat. Oh iya Pak. Kenapa? Jelek. Jelek Pak. Pasti dia anu. Jadi dia- kita kali oplos hanya Pak, tidak Dia semua orang oplos. bisa mengoplos, tidak semua orang bisa oplos Pak. Makanya pasar induk itu pedagang beras Pak. Ada apoteker beras di sana itu Pak yang tahu. Kalau kita yang campur tidak bisa. Orang Bangka. Iya, orang Bangka. Saya begini Mohon maaf aja. Pak, orang Bangka itu 90% di sana. Iya, Iya. jago. Jago Pak. Nah, jadi beras itu Urusannya yang dibeli masyarakat bukan yang yang dibeli. dibeli masyarakat itu ukurannya sama dengan kira-kira harga beras daerah, ya yang daerah itu harganya sekarang 7.300. Tapi harga 7.300 itu digabungkan dengan harga Bulog campur dengan beras tetap 7.300. Di pasarnya deh. Jadi kita Iya, ini cuma Bapak bilang begitu, kita Coba cek pasar nih. Maksudnya itu Pak. Itu Orang di ya. dalam gang-gang kecil itu Pak. Iya. Beli beras kan 8.000 lebih. betul Pak. Tapi kan beras itu macam-macam Pak ya. Termurah itu 7.300% itu tidak mungkin. Tapi tidak ada lagi beras 7.000-an di Tidak kampung. ada, tidak ada, Pak. Sampai sekarang dimanapun tidak ada Pak. Jadi sekarang Paling tinggi kampung-kampung enggak di kampung nggak ada beras yang 7.000-an Pak. Oh sudah 10.000 Pak, 9.000 apa semua. Di kampung-kampung. Iya Pak, di kampung-kampung saya lihat Kok semua. patokan di pasar Cipinang Iya, saja. Cipinang Pak. Iya, 3, Pasar 4. Cipinang itu barometer untuk harga Pak. Jujur aja. Kalau kita sudah ada tren naik itu sudah turun lagi Bulog. Tanggal 19 tuh masih 8.300. Itu loh. yang- Jenis IR64+3 Pak ya, jangan salah Pak. Iya. Masa saya Coba IR64+3. coba kalau perlu cek ke pasar sekarang. IR64. Iya, kalau Bapak kan ngeceknya di pasar. Di pasar. Iya, 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 pasar, iya. pasar eceran. Iya, Konsumen. ini Eceran. ini. Eceran. Ini, yang Nah, di- turun sampai sekarang berapa? 8.311. Iya, Kalau harga ini Pak yang sudah dicampur itu pedagang ngambil 200-300 kemudian itu wajar aja. Iya. Makanya kalau itu diturunkan, Kita bilang. harga HIT-nya turun, maka di pasarnya jadi turun otomatis. Tapi itu juga belum tentu, tapi tidak apa-apa Pak. Nah, itu juga. Ini pasar dagang Pak, mohon maaf sekali. Katanya pedagang banyak. Iya, saya khawatir nanti hal semacam itu terjadi penimbunan dan sebagainya.
Karena kita Kalau diturunkan kan nggak mungkin nimbun. Kalau turun kan justru mereka yang udah nimbun rugi. Pak, ini kan kalau nimbun itu berdasarkan dengan cuaca Pak ke depan. 1 Januari, Februari, Maret ini sangat disayangkan. Kita jaga benar. Iya, makanya Iya. Bulog akan Tapi- gelontor berapa dan- Indonesia iya, berapa itu pun. 200.000. Dan- Makanya Ya, itu operasi pasar, maksudnya kalau bisa efektif, kalau kita turunkan HET di Jakarta kan harusnya lebih efektif. sebetulnya lebih bagus Pak. Saya khawatir bahkan jumlah keuntungan pedagang lebih besar. Diturunkan. Iya. Kenapa caranya? Nah, karena dia kan namanya pedagang mau cari untung besar Pak. Walaupun saya kasih hanya 100 perak keuntungan. Kalau turun dia sapu Dia bersih, sapu bersih. dia beli. Dia sapu bersih. Pak. Karena dia tahu itu. Dia tahu. Tapi saya udah Itu minta enggak, dana 50 miliar itu Pak. Saya gunakan untuk itu karena saya punya gudang. Soal plastik itu masalah. Jangan ini Pak. Karena Kita turunkan, dia bukan Dia berlaku beli. pasar, wih, kita ganggu Pak. habis itu di Iya. babat semua. Masalahnya. Iya. Ya, oke. Jadi kalau bisa Bapak Pak, lebih kita tahu, akan- Bapak lebih tahu dagang Insya Allah pasar. Pak, kita lebih ini. Kalau ada ribut-ribut Pak, siap. Kita Bagi kami gini Pak, pertama Bapak masih bereskan sama yang ribut-ribut kemarin. Siap, Pak, siap. Kita 2 hari. Iya. Si datang lagi loh Pak Samsul ke saya. Terus Saya Bapak siapa? bikin Kalau- surat kasih tahu ke Pak Gubernur, bilang jalan kita belum itu karena kan belum erupsi. Iya Pak, siap. Jelaskan. Iya, jelaskan. Terus kita juga meminta waktu Pak Gubernur. Siap Pak. Ya, terus yang ketiga, ya kita terima kasih tahun 2012 ikut andil untuk Alhamdulillah Pak, inflasi. aman kita. Ya. Iya. Jadi kita harap 2013 ini stok beras, gejolak harga harus Sampai dengan Maret saya amankan Pak, Insya Allah. Nah, jangan sampai Maret, Pak. sampai Desember Kan lagi. yang nanti turun sendiri Pak. Yang Maret dan gawat Pak. Karena baru Oh, udah panen Maret, Maret Pak. iya, karena Iya. Jadi mau Dan Bulog sudah Idul janji Pak. Fitri, tahun baru, Wih, Imlek. Pak. Jadi Pak Bulog Pak. Hujan lagi kan. Kadang-kadang SMS dan telepon Samsul bagaimana? Samsul kami siap. Jangan sampai gejolak harga. Lakukan. Gitu Pak. Saya kira itu lebih Pak, penting. satu nih Pak, ini saya sih terus terang masih belum bisa menjawab Pak. Pak Samsul kan PT juga Pak. Yang lain juga kan ada juga badan usaha juga, kayak kopi kan badan usaha gitu Pak. Kita belum bisa menjawab bahwa ini seperti kalau persaingan usaha kan kita kayaknya menutup orang lain gitu Pak. Nah ini kan muncul lagi masalah kenapa hanya menunjuk kepada monopoli satu gitu Pak, kalau kita ini Maksud saya gitu Pak Samsul, kenapa nggak misalnya kita buka suatu SOP, kita buka tapi kita berikan, kita tutup lagi dengan persyaratan yang demikian ruwetnya sehingga yang lain tidak bisa masuk gitu. Misalnya perusahaannya harus solid, harus punya gudang. Bukan yang lain nggak bisa masuk, yang lain bisa masuk Tapi kalau persyaratannya dipenuhi, dipenuhi. sehingga kita bisa secure. Bisa gitu. secure kan kita Karena juga nanti nggak bisa. KPPU juga bisa. KPPU bisa Nanya kenapa kita nunjuk satu gubernur? Begitu Pak, itu yang saya juga agak bingung jawab. Ya, nggak apa-apa, nanti bikin aja persyaratan itu. Katanya dibuka juga tapi, kan gitu tapi Pak. ada kelemahannya ada. Kalau yang punya gudang swasta, dia dapat. Habis. Kita nggak bisa kontrol dia. Betul Pak. Itu yang kita ngeri sekarang. Dia bisa main kan, dia beli dapat dari Bulog, dia tahan. Saya lebih ngerti swasta juga, Bu. Swasta murni, Bu ya. Dia bisa ambil jatah operasi pasar tuh, Langsung. ada Ambil, oknum, beli. dia jual. dijual. Jadi kayak dulu kesusahan beras, tiap kali ada operasi pasar, ada oknum pedagang yang kaya raya kan. Betul Pak. Wih, Saya tahu persis. beda 100 perak sudah Dan miliar. oknum di Bulog itu kaya raya Kaya dia raya, main Pak. semua. Itu main DO saja, DO dikeluarkan untuk operasi pasar. Main DO aja bisa miliaran. Kalau saya mau kaya raya sekarang Pak, saya miliarder. Betul loh Pak. Jujur Jadi aja, Pak. main DO saja. Iya. Makanya bukan saya yang membela, saya belum kenal Pak Samsul juga. Iya. Mohon maaf Pak, saya Saya nggak- kira ya, Iya. kalau 70% saham masih kita yang pegang, Kita kendali. kita bisa kendalikan. Kita tinggal panggil. Betul. Ada sekarang misalnya kan naik ya, Iya. kita langsung tekan 7.000. 7.000 siapa? Kita punya gudang, Iya. kita langsung kasih tahu masyarakat 7.000. Semua orang bisa beli beras di sini 7.000. Ya kan kita nggak ngerti oplos-oplos, makanya bisa kerja Iya, sama dengan. Pak. Jadi ilmunya dengan kompleks pedagang benar juga. Pak di pedagang. Memang nggak gampang. Bukan hanya Saya dari punya tetangga dulu, Iya Pak. kaya, Wah. Ya satu lah. tapi dia yang pintar nyapuin Bapak, beras. Bapak pernah kenal dengan ICU Pak dari itu Pak. Bukan Dia bisa bikin Wih, bungkus luar kecil, biasa itu, bungkus Pak. kecil jadi lebih kaya Pak. Iya Pak. Dia masukin ke supermarket, Saya itu dia atur. ada Pak. Ya ilmu, iya itu ada resepnya, ada resepnya. ada resepnya Pak. Ilmunya Pak orang lapangan Pak. Mohon maaf sekali. Itu nggak gampang. Nggak bisa di. Saya kadang lihat dia tengah malam di rumahnya, Benar Pak. Iya, iya, iya. di rumah dia beras ditumpukin. Yang paling penting Dia Pak. supply ke Carrefour, kasih Iya. merek.
Macam-macam. Saya belum bisa mempengaruhi pasar kenapa 500 ton Pak. Tapi kalau saya dikasih nanti 800 miliar dari Bank Indonesia Pak, saya Bapak nggak bisa beli itu karena uang nggak cukup. Iya nggak cukup Pak, saya nggak cukup. Oh. Belum mampu. Dulu kita gaji pun nggak bisa, sekarang baru mampu. Oh, tapi kalau BI kasih Bapak dana, Oh Bapak bisa siapa? beli Siapa? wilayah. Inflasi tidak akan terjadi di Itu kan karena BI bisa kasih bunga murah. dengan harga murah pasti Soalnya kalau 9% kita Pak. kasih equity habis. Saya Pak. dari Bank 46 itu masih 14, sekarang turun 13 Pak. Kita main juga. Dan jujur saja Pak, kalau PT Persisит mengambil keuntungan sudah kita yang paling kaya raya. Tapi kita sadar bahwa kita ini pelayanan. Bukti pelayanan yang paling esensial itu adalah keterjangkauan harga Pak. Iya bagi kami yang Kalau penting stok harga itu. biar tahu yang stok kan. Iya. Itu yang penting. Tapi Pak harus kita cari untung juga. Iya. Tapi hanya layak secara Yang ekonomis. wajar. Iya. Bapak bisa lihat 100 saja. Jangan sampai keuntungan Bapak membuat harga yang stabil. Pak. Justru harga Bapak udah turun. berapa tahun di food station guys? Saya sekarang ini sudah 2 periode Pak, 8 tahun. Jadi beliau ini dulu kepala dinas Oh, Bapak. Saya dulu Sebelum kanwil, Bapak saya ke kanwil di sini Pak. Oh, kanwil berarti dari pusat ya? Sertifikat ya? Sebelum gabung. Gubernur dia jadi kepala dinas, terus dia jadi direktur. Nah, sebelum pensiun Pak, Kita BUMD itu boleh berapa periode? 2. 2 periode Pak. Bapak harus pensiun berarti. Maret Pak terakhir. Terus Bapak punya pengganti siapa? Siapa? Ini Pak, saya ini Pak Steward. Siapa? Itu gitu. Oh, udah siap. Dari ITB Berarti Pak. Bapak bisa jadi komisaris dong? Bisa. Siapa kali percaya? Kalau komisaris masih bisa. Iya. Masih bisa Iya. ya, mengawasi. Iya Pak. sekaligus masih ikut Mentor. saham kan. Pegang saham. Iya, Pak, iya. Kan pegang Soalnya saham. komisarisnya dua-duanya kita habis juga Pak, kita nggak perpanjang. Kan beliau kan pemegang saham bisa komisaris. Oh boleh. Iya. Haknya beliau kan. Iya. Komisaris kan udah berapa orang? Komisaris 2. Kita 2. Dulu 7 Pak. Kalau 12% kan sudah bisa komisaris. Iya. Ada peranan tinggi. Tapi yang penting belum Pak sampai semua dalam belum semua cuma jadi berapa baik. lembar. Saya bukan munafik Pak. Yang penting PT Persisnya dengan baik. Saya siap. Saya udah jalan saja siap-siap lah. Nah, jadi tadi ya 3 ya. ITB Pak. Saya sebenarnya kebetulan dari lingkungan kan S1. Kemudian saya dapat beasiswa NDB karena saya dulu bekerja di PD PAL, mengelola hibah ke Amerika. Dapat beasiswa untuk urban management. Sekarang direktur juga di Direktur keuangan Pak. Saya ambil Pak. Dulu di PDPAL, manajer. Kita tes, dengan proper, bagus, kita masukkan ini pas kosong. Saya jujur Pak. apa Pantas. namanya? Setio Dukito. Kita sudah kader Pak. Insya Allah. Itu penting Mbak. Masih banyak. Kehadiran. Pas Samsul cuma berapa lembar ya. Dalam tidak apa-apa. Tidak Itu pun lupa. Pak saya jujur Pak, hanya karena kebetulan tidak ada yang mau Lu lagi. punya kan? Terima kasih. Dapat kartu pegang kartu yang baru. Foto-foto di BB-nya juga ada pakai itu merah kayak yang ini. Kita yang pakai cat jadi malu kan. Ahok, mohon maaf, nama bapak banyak disebut kakak saya Setio Mursidik. Setio Mursidik yang Di UI Pak, dosen. Oh dosen. Iya, dosen UI. Bukan di departemen Dulu juga. di lingkungan hidup juga. Iya. Mirip-mirip juga kayaknya. Iya. Mirip kayak saya juga waktu itu. Saya dulu Semua pakai Setio juga ya? Iya, Pak. Di keluarga begitu. Setio, Dukito, satu lagi Setio Sarwanto, Setio Sarwanto Mursidik. Mursidik itu nama bapak. MPPM-nya apa? Master. Master Public Management. Ya orang keuangan malah yang umum. Dia direksi cuma 2. Seleksi itu Cuma Pak. berdua, Pak. Oh berdua ya. Pernah tujuh, Efisien Pak. juga ya. Ya, Dulu pernah 7 pegawai Pak. kami cuma sekarang tinggal 50. Dari 250 Pak, Nanti 350. kasih saya CV-nya, Pak. Baik, Pak. Kirim ke saya, email itu supaya saya bisa Ya, lapor ke jadi Pak. ya. Takutnya Pak Bu pada calon lain. Iya Pak, kalau bisa. saya baru lapor. Saya baru lapor. Habis-habis. Iya. Tapi Pak Bu pada calon lain kan kita nggak tahu. Ya, Karena kalau ini haknya Pak Bu. Iya Pak, ya. Saya tidak Iya, terlalu iya. campur soal itu. Mohon maaf Pak, saya kartu namanya Nggak apa-apa. Mohon maaf. Nah, SMS saya nomornya. jadi tiga itu tadi ya dari Pak Wagub ya. Ya. Undang nih jangan rame lagi.
Iya, insya Allah Pak, 1-2 hari ini kalau ada Yang yang mintanya begitu, saya pecat Bapak segera. pecat siap. Katanya. Siap Pak, saya dipecat. Kalau ini sih dipecat kapan aja. Siap Pak. Apa udah siap, Iya, iya, udah bilang. Kalau udah nggak mau. Dia udah aman. Iya Pak. Dia mah pengen, Sudah tapi selalu kalau ngomong Pak Samsul langsung. Jadi dia cuma pengen ya dia cuma pengen jadi imam aja. Masih Makanya salah. Jadi, saya itu mudah-mudahan bisa. Jadi mana ada tamparan cekik orang. Laporannya kemarin serem. Dicekik, diperkarakan, dijadiin tersangka di Polda. Ini perlu juga saya lapor Pak. Jadi saya terima mereka dan hasilnya hari kedua itu ya saya memang dipancing untuk emosi, tapi tidak pernah saya emosi. Saya paham benar karena ada pengacara dan semua kan begitu. Kelamaan Pak, karena sudah tutup. Saya minta maaf, saya dorong itu Pak sama Aji itu kan. Saya tidak emosi. Keluar kita berbuat dengan baik, bahkan berbuka, tapi di bawah ribut. Pintu saya ditendang, kacanya. Saya minta yang ditendang itu minta maaf. Tapi tidak minta maaf, saya lapor ke polisi. Itu persoalannya Pak. Jadi bukan Pak Samsulnya kayak bukan. Bukan. Saya ada masalah Pak. Udah dicekik dilaporin ke polisi. Saya cuma kebayang yang mau ngaku dicekik lebih gede. Tidak mungkin Pak. Dan itu tingkat apa namanya Penguasaan diri. penguasaan diri tidak mungkin lah Pak. Melihat Bahkan saya usia aja berbeda. tidak Pak, tidak sampai memalukan. Tadi saya pikir, saya pikir, wah ini orang dari mana nih? Preman juga. Tadi waktu bayangin saya bayangin begitu ketemu nih, wah ini bakalan Preman ya Pak? model yang ketat-ketat, model ribut punya. Kali kemarin kan saya disuruh gubernur juga Pak terima yang itu Samsul Jalan itu loh, yang bekas komandan di Gagal Bom. Jadi sengketa juga Tanah Abang di Blok R. Dia mau datang gitu ya, kita panggil dia enggak. Sini mana orang-orang biar kita kontrol, kan biar jelas mana yang benar gitu. Datang tuh Pak, orang-orang pasar. Kalau itu benar-benar, karena gue jalan tuh bono pun gede-gede. Ini dari mana? Ini dari pengacara itu, bukan Pak, kita dari Pasar Jaya. Kan orang yang dari pengacara. Tapi memang Cok ngeblok Jakarta ini ya, Jakarta ini kadang-kadang memang kita bukan mau keras Pak. Kadang-kadang kalau kita tidak bicara keras, kita dimanfaatin luar biasa juga. Makanya saya kalau dengerin orang tuh saya nggak terlalu cepat tanggapin juga. Kita nggak boleh tipu, sama kuping tipis nggak boleh. Dia dengerin aja. Ya kita ngomongnya kebenaran kan seperti apa. Jadi kita termasuk preman pasar juga ini Pak. Jadi ngomongnya udah kayak gini Pak, bahasa pasar Tapi preman yang asli itu model bapak Pak, kalem-kalem Pak. Kadang-kadang mendampingi Pak Gubernur waktu presiden datang Pak, Menteri Koordinator. Saya minta maaf dulu. Bahasa saya sudah bahasa. Udah apa? Siap. Tapi jangan pada ribut lagi dong. Insya Allah. Kan 2 hari. 1-2 hari ini kalau ribut saya dipanggil. Bukan terimalah tuh duitnya. Saya dipanggil. Karena saya yakin benar. Saya pantau loh pasar. Iya. Soalnya yang saya persoalin bukan harga di pondok di Harga di ini ya. konsumen. Iya. Harga di retail. Iya. Nggak boleh. Karena yang inflasinya di situ. Buktinya 2012 Pak, tidak ada satupun gejolak harga beras selain komoditi lain. Tapi kalau mau Iya Pak, mau sekali Pak. Iya. kalau kita turunin saya ekonomi ada gejolak. Iya. 2012 itu tidak ada. Pak. Tapi Tapi saya yang gubernur mesti bikin juga Pak. Kan mesti. Ya udah kalau 600. Yang komoditi lain itu naik kiri kanan Pak. Kita mainkan Ya, ada gejolak. tapi beras tidak pernah ada di koran di Mak. Dia campur itu tadi. Soalnya gini Pak, kalau dari semua nih 0,4% itu beras. Kita justru properti yang bikin gila-gila DKI. Jadi kalau ini bergerak, saya juga bingung apa beras Pak. Masyarakat DKI itu bukan mau makan beras sudah. Pak statistik Pak dari 90, 2000, 2010 itu padi-padian turun dari 7,5 ke 3,5%. Orang udah mulai 50%. ya. Umbi-umbian itu Pak turun juga. Nah yang makanan Daging. siap jadi naik Pak 7,5 ke 15%. Jadi ada perubahan pola. Nah saya bingung kenapa beras jadi mahal itu loh. Saya juga bingung. Tok beras anak rumah tangga Jadi- kalau dia tok beras Nah, itu hobi gitu Pak. ternyata Ibu gini, rumah Pak. tangga. Ternyata begini, saya cek sama BPS, dia bilang gini Pak, kita cek sampai ke dalam. Orang Jakarta, dia beli beras karena kebiasaan beli beras Pak, bukan karena dia makan. Pembantu yang mana? Dia beli aja. Dia beli Pak.
Jadi Karena diajarin orang tua saya ke Jakarta. Tahu nggak pesannya bapak sama ibu saya apa? Salah satu pesannya pesannya. Di rumah jangan sampai habis beras. Karena Jakarta bisa banjir, bisa rusuh. Jadi itu pesannya. misalnya apa? Bapak aja ibunya Jadi begitu. banyak. Ajar Jadi bapak. saja, jadi harus stok beras, ada beras. Lebih baik ada beras daripada gak ada yang lain. Jadi gawat nggak tuh? Itu terjadi 2007 Pak. Wah, saya sekolah Jakarta di tahun 81 Pak diajarin. Jadi sampai hari ini saya pindah rumah, saya sisa satu. Beras ada belum? Padahal di atasnya sampai hari ini dia kagak masak beras juga gitu. Kita pesan makanan. Saya nggak pernah makan, praktiknya nggak pernah makan. Saya pernah pulang sekali malam. Saya suruh ajudan beli sayur. Beli sayur kan. Sayur datang. Loh, mana nasinya? Saya tanya sama pembantu. Apa habis beras? Enggak Pak. Kan nggak masak nasi Pak. Loh, Beras? kan udah biasa nggak masak nasi kan? Saya masih persepsi saya masih di kampung saya nih. Tiap hari pasti masak nasi. Di kampung saya. Kan nggak ada nasi. Akhirnya apa? Makan ikan pakai roti. Belum padi waktu itu Pak. Kan kita persepsi itu pas. Iya, beras. Ya saya jujur sampai hari ini kalau nggak ada nasi saya kurang. Ya rendang. Pak. Adik saya kan sekolah di Swiss kan. Satu-satu yang tidak ke Swiss itu cuma saya. Kenapa? Nggak bisa nyari. Dia bilang apa? Saya malas aja kamu mesti nyari nasi melulu. Jadi saya nggak mau. Terus bapak saya mau ke sana diajarin mesti makan kentang loh. Mashed potato. Sekarang saya jadi belajar. Jadi kebiasaan dulu nggak bisa Pak. Iya. Saya nggak bisa makan tidak ada nasi Pak. Nah sekarang karena sering di Jakarta makan sayur-sayur terus jadi bisa. Ya kita udah kebiasaan nggak makan nasi belum kenyang Pak. Kurang gitu. Rasanya tuh nggak pas. Sama kayak di kampung nggak tahu habis makan nasi terus makan satu pisang, Ambon atau raja itu menurut rasanya tuh kenyangnya pas gitu loh. Itu heran tuh ketika Padang kan. Kita udah pisang Ambon itu. Kalau udah makan nggak makan itu pisang, nggak pas itu kenyangnya. Itu kebiasaan loh. Biasa itu. Ya Pak, kalau itu Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih. kasih. Terima Yang kasih. penting Pak, kalau udah lulus jadi preman. Terima kasih Bu. Jadi kita Ya, jadi jadi gejolak kalau kita udah dengar cerita gini, nggak segampang kita pikir. soalnya kita yang kejar ke Pak aja Nah, yang penting masyarakat tidak perlu beras main. Siap Pak, siap. Bagi masuk sektor transportasi murah, Iya Pak. Ya kan Bapak kemarin kan pas gue udah putusin tuh. Kayak busway, saya lagi mau baca video itu penting. Ya, Pak. Alhamdulillah. cepet dong, gue udah berubah. Siap, nanti Pak. Sayang banget itu orang-orang itu. Kan ya, Ibu. mereka Tapi tolong mereka juga juga percaya konsep saya ini. yang ngasih disebut berani ngasih 2 hari itu karena mereka sudah telepon, mereka mau bayar kirim sesuai dengan pola kita. Kita kasih, tapi pokoknya masih